N. Chapter 1416 5 tahun. Ye Fan menggelengkan kepalanya, jangan sembarangan menamainya. Tidak ada orang seperti Heavenly Connection. Menyebutnya diagram formasi atau pedang pembunuhan 4 lebih tepat. Bagaimana kalau saya mengganti nama saya menjadi koneksi surgawi? Mata Pang Bo bersinar cemerlang saat darahnya mendidih. Dia memiliki keinginan untuk 4 pedang dan diagram ilahi. Diagram formasi dan pedang pembunuh itu terlalu kuat. Jika dia mendapatkannya, siapa yang akan dia takuti di masa depan? Dia dan Ye Fan bisa bergerak tanpa hambatan melalui langit dan bumi. Jika mereka bertemu dengan Sage Agung, mereka bisa menebasnya dengan satu tebasan. Ye Fan terkejut dan berkata, yang terbaik adalah tidak berbicara sembarangan di laut reinkarnasi makhluk surgawi kuno. Energi pedang melonjak, sungai bintang jatuh, dan alam semesta terbelah. Bintang-bintang besar meledak dan jatuh dari waktu ke waktu, menghancurkan lautan hitam kepahitan ke kedalaman domain bintang. Di bawah formasi pedang ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Seolah-olah sebuah lubang besar telah terbelah di neraka. Niat membunuh meluap ke langit, tak terbatas dan tak terbatas. Primogenitor Lingbao terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa mengambil senjata kekaisaran dan peta formasi yang dia tinggalkan. Raja Iblis Banteng menghela nafas. Dia telah kehilangan tanduk selama pertempuran dengan mayat kuno klan Sen, tapi itu bukan luka yang serius. Semua orang akhirnya mengerti mengapa keempat pedang itu ditinggalkan di sini dan tidak diambil. Itu jelas terlalu sulit, dan tidak ada yang bisa memindahkannya. Energi pedang yang seperti tsunami kehilangan target mereka dan akhirnya ditarik kembali, berhenti di mata-mata air kehidupan. Diagram formasi itu adalah ilusi dan bukan tubuh yang sebenarnya. Semua orang tercengang. Ada seorang Sage Agung yang melihat pemandangan yang sebenarnya. Ye Fan juga membuka mata surgawi. Meskipun matanya terluka, retakan berdarah muncul satu demi satu. Dia menyerangkan 2 berkas cahaya cemerlang yang mencapai pusat laut. Diagram formasi terukir dengan simbol Dao besar yang kuno dan misterius. Itu seperti kosmos yang dalam, tetapi juga tampaknya dibentuk oleh Dao Agung itu sendiri. Itu berisi kesengsaraan besar yang membunuh dunia, membuatnya tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, diagram formasi menjadi tidak jelas seperti ilusi. Itu membekas di mata-mata air kehidupan sebelum menghilang. Ini tidak nyata. Salah, memang ada diagram formasi, tapi tidak ada di sini. Itu hanya meninggalkan ilusi yang dapat menampilkan kekuatan ilahi pada saat yang genting dan membangunkan 4 pedang. Semua orang menghirup udara dingin. Pada saat yang sama, pikiran mereka menjadi aktif kembali. Di mana diagram susunannya? Pada saat itu, diagram formasi, 4 pedang pembunuh, dan kitab suci kuno akan menjadi harta ilahi terkuat. Diagram formasi adalah kuncinya. Hanya dengan mendapatkannya, seseorang dapat memahami segalanya. Aku ingin tahu di mana itu dikuburkan. Mata semua orang terasa panas, dan mereka menjadi bersemangat lagi. Diagram susunan menghilang, dan 4 pedang pembunuh menjadi tenang. Lautnya tenang, tapi jika seseorang merasakan atau mendekat dengan hati-hati, mereka masih akan merasakan niat membunuh merembes ke dalam tulang mereka. Bagaimana menurutmu tentang mengubah namaku menjadi Tong Tian? Kata Pang Bo. Ye Fan merenung dan berkata, ini tidak terlalu bagus. Tanpa orang ini, jangan membuatnya. Kenapa? Pang Bo bingung. Ye Fan berkata, makhluk surgawi kuno dan Kaisar Agung bersedia melakukan apa saja untuk mengejar keabadian. Saya takut ada sesuatu yang salah pada akhirnya. Pang Bo tertegun dan berkata, menurutmu tubuh asli Tong Tian akan muncul? Aku tidak mengatakan itu. Ye Fan menggelengkan kepalanya, tetapi dia selalu merasa bahwa hal semacam ini adalah hal yang tabu, dan lebih baik menjauh darinya. Pada hari-hari berikutnya, semua orang bekerja keras dan memikirkan segala macam metode untuk mendapatkan 4 pedang surgawi, tetapi semuanya gagal. Selama periode ini, seorang Sage Agung lainnya jatuh. Dia menggunakan sebuah trik untuk menciptakan sebuah inkarnasi, namun tetap saja membawa bencana yang fatal. Hal itu menyebabkan tubuh aslinya juga jatuh. Ini sangat mengerikan. Ki pedang semacam itu sebanding dengan serangan seorang Kaisar Agung kuno. Di era tanpa Kaisar, siapa yang bisa menghadapinya secara langsung? Panci Dewa Peleburan dikirim terbang, dan tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Selanjutnya, para pelindung Dao manusia, Raja Iblis Banteng, Dewa Jahat kuno, dan yang lainnya mencari melalui buku-buku kuno dan kitab suci. Mereka ingin menemukan beberapa petunjuk dan kekurangan dari catatan sejarah. Namun, era legenda terlalu sunyi. Belum lagi menemukan cara untuk menahannya, bahkan senjata makhluk surgawi kuno dan nama-nama mereka tidak menguntungkan dalam buku-buku generasi selanjutnya.
Mereka tidak bisa dicantumkan semuanya. Dikatakan bahwa rahasia, kelompok dari 9 rahasia diciptakan oleh makhluk surgawi harta karun Numinus. Itu melibatkan pola ilahi, tanda dao, jimat, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah nenek moyang dari formasi pembunuh paling kuat sejak zaman kuno. Dan sekarang, Sage Agung mencari melalui buku-buku kuno dan mengkonfirmasi pepatah ini melalui semua jenis petunjuk. Ini bahkan lebih memusingkan. Bahkan jika tidak ada yang mengendalikan formasi pembunuh ini, semua orang bijak agung di alam semesta akan terbunuh. Ini adalah kesimpulan yang didapat orang-orang. Mereka mencari melalui lautan kesengsaraan dan mulai dari mata air lainnya, tapi sayangnya, mereka tidak bisa menemukan apapun. Tidak ada jejak diagram formasi, dan mereka hampir putus asa. 4 pedang pembunuh telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang pernah mengambilnya. Ada alasan untuk ini. Orang-orang hanya bisa menghela nafas. Para pahlawan tinggal di sini selama setengah tahun, tapi mereka tidak membuat terobosan. Mereka hanya bisa menghela nafas dan memilih untuk pergi. Banyak orang yang sudah dalam perjalanan. Misalnya, Sanggu, ular emas, Ditian, dan binatang pemakan emas. Mereka sangat tegas dan tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka segera membunuh jalan mereka ke kedalaman laut kesengsaraan, ingin menjadi yang pertama mencapai pantai seberang. Hasilnya di luar dugaan semua orang, termasuk sang bijak. Mereka berangkat dari mata air dan mengandalkan kapal kuno untuk menyeberangi lorong kosong berkali-kali. Area yang mereka lewati sebanding dengan lapangan bintang yang sangat luas. Ketika mereka akhirnya sampai di pantai seberang, yang terlihat adalah langit berbintang yang tak terbatas. Sama sekali bukan tempat tinggal para dewa. Dari awal hingga akhir, mereka menambahkan waktu hingga 1 tahun, tetapi inilah hasilnya. Sulit dipercaya. Di mana yang disebut tanah kehidupan kuno? Semua orang marah. Mungkinkah ini penipuan? Apakah orang-orang kuno mempermainkan generasi selanjutnya? Kita tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai ini. Karena lautan kesengsaraan adalah bagian dari tubuh makhluk surgawi kuno, mungkinkah tempat tinggal para dewa? Laut kesengsaraan, mata air kehidupan, jembatan ilahi, dan pantai lainnya adalah 4 alam kecil yang berhubungan dengan alam rahasia laut reinkarnasi. Jika seseorang ingin menyeberangi lautan, mereka harus menyeberangi jembatan ilahi. Bukannya tidak ada yang memikirkan hal ini. Pada kenyataannya, ketika mata air kehidupan ditemukan, sudah ada orang-orang yang mencoba menemukan jembatan ilahi. Sayangnya, mereka semua gagal. Pada akhirnya, mereka tidak dapat melihat pantai seberang. Setelah menyeberangi lautan hitam selama 1 tahun dengan sia-sia, mereka akhirnya berbalik dan memikirkannya. Laut kesengsaraan tidak terbatas, kembalilah ke pantai. Brengsek kau, Pang Bo mengutuk. Semua orang berbalik dan kembali. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Laut kesengsaraan benar-benar harus berbalik dan tidak bisa diseberangi sampai akhir. Tanpa kapal kuno, mereka tidak bisa bertahan lama. Terlepas dari apakah itu lautan hitam atau kehampaan ini, keduanya akan melemahkan kultivasi dan kekuatan magis seseorang. Hanya dengan berdiri di atas kapal mereka bisa aman. Selama 5 tahun ini, Ye Fan dengan rajin berkultivasi dan memahami Dao setiap hari. Kultivasinya meningkat dari hari ke hari. Ada pertempuran berdarah sebelumnya, dan dia bahkan dikejar oleh Sage Agung. Namun, dia berhasil melewati pertempuran berdarah itu. Naga banjir abu-abu terkutuk itu, kodok terkutuk itu, dan anjing itu, tunggu sampai aku menjadi Sage Agung, aku akan menguliti kalian semua hidup-hidup. Pang Bo sangat marah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Selama beberapa tahun ini, naga banjir abu-abu, kodok emas, anjing surgawi, dan dewa binatang purba lainnya telah bertahan dalam pengejaran mereka. Mereka baru saja melarikan diri dari bencana. Selama periode waktu ini, Ye Fan dan yang lainnya telah bentrok dengan banyak makhluk tertinggi muda dan ratusan ras. Banyak pertempuran berdarah telah terjadi, dan mereka telah mengalami pembaptisan darah. Semua orang menyimpulkan lintasan jembatan ilahi, tetapi mereka tidak dapat mewujudkannya. Mereka membutuhkan mata air kehidupan yang memancar untuk membangunnya dan menghubungkannya ke pantai yang lain. Ini sama dengan alam rahasia tubuh manusia. Setelah sekian lama, bagaimana mata air kehidupan itu bisa memancar keluar? Sekarang, itu hampir mengering. Lautan cairan ilahi yang mereka lihat adalah relatif. Dibandingkan dengan lautan kepahitan yang luas, itu tidak signifikan. Aku akan memasuki mata air kehidupan untuk melihatnya. Ye Fan mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia membuat keputusan. Dia ingin mengambil risiko dan memasuki pusat mata air kehidupan.
Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Pertama-tama kita akan mendapatkan diagram formasi Zuxian, lalu menyeberangi jembatan ilahi untuk mencapai pantai seberang, kata Pang Bo. Ye Fan dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tidak, itu terlalu berisiko. Meskipun aku memiliki lentera hantu berwajah manusia dan mengetahui kitab suci penghapus dosa untuk memadamkan niat membunuh dari 4 pedang, aku hanya mengujinya dari luar. Saya tidak pernah benar-benar masuk, jadi itu penuh dengan variabel. Seharusnya tidak ada masalah. Karena itu adalah artefak dan kitab suci magis pemimpin sekte Tongtian, seharusnya bisa merasakan 4 pedang Zuxian yang dia tinggalkan. Dia tidak akan menyerang kita, kata Pang Bo. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan Ye Fan adalah lautan reinkarnasi harta karun makhluk surgawi. Dia memiliki artefak kuno dan kitab suci ajaib, jadi dia merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk masuk. Kabut hitam naik secara spiral di atas laut yang pahit, mengandung niat membunuh. Mata air kehidupan berdeguk seperti mata air abadi. Cairan yang berkilau dan tembus pandang membuat orang merasa seolah-olah mereka akan menumbuhkan sayap dan naik ke keabadian. Semua pori-pori dan tulang di tubuh mereka dibasahi, tubuh mereka menjadi ringan dan lincah. Semangat mereka penuh dan platform abadi mereka mengeluarkan suara dao dengan sendirinya. Ye Fan melantunkan kitab suci penghapus dosa. Sebuah lampu perunggu melayang di sampingnya. Dia mendekati mata air kehidupan di tengahnya dan merasa seolah-olah tulang-tulangnya akan runtuh dan tubuhnya akan hancur. Lampu berwajah manusia dan hantu itu berkedip-kedip, dan seorang pria tua yang layu muncul di sumbu lampu. Itu sangat aneh. Dia duduk bersila dan melantunkan kitab suci penghapus dosa. Api dari era mitologi berkembang. Pada saat ini, niat membunuh surut dan perasaan tubuhnya akan meledak menghilang. Ye Fan diselimuti oleh api yang berkabut saat dia semakin dekat ke mata air kehidupan. Di atas kepalanya ada kuali kimiriat dan di tangannya ada kepingan tembaga hijau. Tubuhnya terbungkus dengan peta harta karun abadi dari sarang 10.000 naga. Saat itulah dia memasuki mata air kehidupan ditemani oleh lampu kuno. Saat dia masuk, pori-porinya mengendur dan energi ilahi melonjak dari tubuhnya, menjadi 10 kali lebih kuat. Cairan ilahi hampir menenggelamkan lampu. Seolah-olah dia akan menumbuhkan sayap dan naik ke keabadian. Di kejauhan, Pang Bo, Long Ma dan yang lainnya memiliki hati mereka di tenggorokan. Melihat dia masuk dengan selamat dan tidak terbunuh oleh pedang eksekusi abadi 4, mereka menghela nafas lega. Ye Fan juga menghela nafas lega, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir. Lampu wajah hantu tubuh manusia ini memiliki efek yang menantang surga. Niat membunuh masih ada, tetapi tidak ditargetkan padanya. Ye Fan tidak berani meminum mata air kehidupan kaisar kuno. Ini adalah hal yang baik, tapi mungkin mengandung niat membunuh. Cahaya yang dipancarkan oleh lampu wajah hantu menghalangi cairan yang berkilau dan tembus cahaya di luar. Mata air kehidupan dipenuhi dengan energi abadi yang padat dan cairan yang berkilau dan tembus cahaya memancarkan aroma manis. Ye Fan memegang lampu wajah hantu dan menyelam ke kedalaman, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Dia melihatnya, dia akhirnya melihatnya secara samar-samar. Ada 4 pedang pembunuh berwarna merah tua di bagian bawah. Meskipun mereka sederhana dan tanpa hiasan, mereka memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Mungkinkah aku benar-benar bisa mengambil ke-4 pedang itu? Jantung Ye Fan berdegup kencang. Ada yang tidak beres. Ada gua di bawah air. Ye Fan terkejut. Lebih tepatnya, ada cermin batu yang dipoles secara tidak normal. Melalui itu, dia bisa melihat sebuah gua yang tergantung di tengah mata air kehidupan. Seharusnya gua itu sangat jauh dari tempatnya berada. Ini adalah efek dari formasi tersebut, kalau tidak, dia tidak akan bisa melihatnya. Itu tidak terlalu jauh dari 4 pedang pembunuh. Apa hubungannya? Ye Fan mengamati dengan hati-hati melalui cermin batu. Gua itu megah dan megah, seperti menara pengawas kuno di Istana Bintang. Itu megah dan mengintimidasi, tapi benar-benar sunyi. Hal semacam ini muncul di mata air kehidupan para kaisar kuno sangat aneh. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Orang macam apa ini, yang benar-benar tinggal di tempat ini? Itu monyet. Hatinya melonjak. Dia mengubah sudut pandangnya dan melihat seekor monyet melalui cermin batu. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu-bulu keemasan yang berkelap-kelip, seakan-akan terbuat dari emas. Itu sangat mempesona. Ye Fan tertegun. Dia hampir tidak berani mempercayai matanya sendiri. Bukankah itu kera pertempuran suci? Itu terlalu mirip dengan Pangeran Suci dan Buddha petarung yang menang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ia memiliki 6 telinga. Mungkinkah ini yang legendaris? Kera bertelinga 6. Ye Fan terkejut.
Itu benar-benar hidup di mata air kehidupan para kaisar kuno. N. Chapter 1417 Kera bertelinga 6. Mata kera ilahi itu tertutup, dan bulu emasnya menyilaukan. Kera itu duduk di atas sajadah tanpa bergerak sedikit pun, seolah-olah terbuat dari emas. Benar-benar ada kera bertelinga 6. Hal ini membuat Ye Fan tercengang. Itu terlalu mirip dengan Pangeran Suci, dan jika bukan karena fakta bahwa dia dilahirkan dengan 6 telinga, dia pasti salah. Aneh sekali. Bagaimana dia bisa masuk? Hati Ye Fan bergejolak, dan sulit baginya untuk tenang. Ini adalah mata air kehidupan makhluk surgawi kuno, namun monyet ini begitu menantang surga sehingga bisa tinggal di sini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa biasa, dan itu menentang akal sehat. Pembentukan harta karun roh dan 4 pedang pembunuh tidak dapat dipatahkan. Bahkan senjata kaisar yang hebat pun tidak bisa menembusnya. Mungkinkah dia seperti saya, dan juga mendapatkan senjata dan rune kuno yang ditinggalkan oleh makhluk surgawi kuno? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Cermin batu itu berputar, tapi tidak diam. Itu mengambang naik turun di mata air kehidupan, sederhana dan alami. Itu melintas, dan sosok monyet itu juga menghilang. Ye Fan menggerakkan tubuhnya, tetapi tidak peduli bagaimana dia menyesuaikan sudutnya, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Rune yang kacau berkedip-kedip, dan hampir menyegel cermin. Apakah dia masih hidup, atau sudah meninggal? Ye Fan tidak bisa memastikan. Makhluk yang tampak seperti patung kayu itu seperti patung batu, dan tidak bergerak sama sekali. Jaraknya terlalu jauh, dan dia tidak bisa membuat penilaian. Kera bertelinga 6 adalah ras penentang surga yang telah menghilang selama entah berapa puluh ribu tahun. Untuk dapat melihatnya hari ini membuat Ye Fan merasa bahwa itu sedikit tak terbayangkan. Dia memiliki firasat buruk melihat makhluk seperti itu di tempat ini. Ini adalah ras yang sangat kuat yang bisa menembus langit. Jika masih hidup, itu pasti akan menjadi bencana besar jika dia melompat keluar. Ye Fan mengamati dengan hati-hati. Meskipun cermin itu buram, dia masih bisa melihat sedikit suasana megah dari gua yang terbentuk. Sebenarnya ada sedikit aura makhluk abadi, dan untaian energi abadi merembes keluar. Itu tidak tampak seperti struktur yang awalnya ada di mata air kehidupan, tapi dipindahkan ke sini oleh orang lain. Hanya 4 pedang abadi yang memiliki kualifikasi untuk dipelihara di sini, harta karun lainnya tidak bisa memasuki mata air kehidupan makhluk surgawi kuno. Luar biasa. Sepertinya kera bertelinga 6 benar-benar memindahkan tempat tinggal guanya ke sini dan memperlakukan tempat ini sebagai tempat yang berharga bagi makhluk abadi untuk berkultivasi. Pada saat ini, rune primal chaos meredup, dan tempat tinggal gua akhirnya menjadi sedikit lebih jelas. Ye Fan buru-buru membuka mata surga pembuka sumbernya untuk melihat lebih dekat. Jimat Dao, prasasti ilahi, dan kitab suci. Di dinding bagian dalam gua, ada beberapa tempat yang penuh dengan berbagai macam aksara kuno. Mereka berbintik-bintik dan penuh dengan aura waktu. Mata Ye Fan membeku. Dia melihat beberapa karakter yang termasuk dalam kitab suci orang yang dihapuskan. Itu berisi kekuatan magis yang aneh dan aneh. Pada saat yang sama, ada beberapa kitab suci lainnya, tapi sayangnya, dia hanya bisa melihat sedikit demi sedikit. Ini tidak terlihat seperti tempat tinggal orang luar. Sepertinya ini milik makhluk surgawi harta karun Numinus. Mata Ye Fan dipenuhi dengan cahaya aneh. Dia merenung sejenak dan sampai pada kesimpulan kasar. Kera bertelinga 6 memiliki kekayaan besar dan memperoleh tempat tinggal gua dari makhluk surgawi harta karun Numinus. Dia memotong semuanya dan memindahkannya ke sini. Tanpa diragukan lagi, medan Dao ini bukanlah masalah kecil. Jika tidak, bagaimana mungkin ia bisa dengan damai tenggelam dalam mata air kehidupan makhluk surgawi kuno dan membiarkan 4 pedang pembunuh merasakan ki yang familiar? Seharusnya sudah meninggal dalam meditasi. Ye Fan sampai pada kesimpulan ini setelah mengamati. Laut Pahit tidak pernah damai selama beberapa tahun terakhir, dan tidak ada tanda-tanda kera bertelinga 6. Dia merasa bahwa kemungkinan besar itu adalah mayat. Dia mendekati cermin batu untuk memastikan tempat tinggal gua itu. Jika dia bisa masuk, mungkin akan ada keberuntungan besar. Namun, begitu dia mendekat, dia mendengar sedikit suara gemetar. Rune yang kacau di cermin batu berkedip-kedip secara misterius, dan tempat tinggal gua menjadi lebih kabur. Selain itu, 4 pedang kuno di bawahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun tidak ada suara, itu masih menakutkan. Jelas bahwa ada niat membunuh yang bergegas. Jika dia tidak memiliki tubuh manusia dan lampu wajah hantu, kemungkinan besar dia akan tercabik-cabik. Pedang pembunuh itu misterius dan menakutkan. Mereka dapat dengan mudah menyebabkan sungai darah dan jutaan mayat.
Bahkan dengan lampu perunggu makhluk surgawi harta karun luminus, aku tidak bisa mendekat. Tampaknya tempat tinggal gua itu benar-benar luar biasa. Itu dikenali oleh 4 pedang dan bahkan lebih baik dari lampu kuno. Pada saat ini, Ye Fan akhirnya melihat keempat pedang itu dengan jelas. Di tubuh pedang merah tua itu adalah tempat kejadian pembunuhan abadi. Seorang pria memandang rendah dunia dan para dewa. Mungkinkah ini makhluk surgawi harta karun luminous? Aura pahit menutupi langit dan bumi. Setiap pedang pembunuh tampaknya telah melahap darah jutaan dan jutaan makhluk. Mereka jelas tidak bergerak dan tenggelam di sana, tapi ada semacam aura langit yang runtuh dan aura pembelahan bumi yang dipancarkan. Seolah-olah alam semesta akan runtuh. Keempat pedang itu melambangkan kehancuran. Selain itu, Ye Fan menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan. Hanya ada satu dewa yang lahir di 4 tubuh pedang. Sebenarnya, ini hanya senjata kaisar. Hanya ketika mereka bersatu, mereka bisa menjadi tak tertandingi di bawah langit. Setelah mereka terpisah, kekuatan mereka kemungkinan besar akan berkurang. Namun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memisahkan mereka. Kemunculan formasi itu sebanding dengan kebangkitan seorang kaisar kuno. Dia secara pribadi memimpin pedang pembunuh. Dengan 4 pedang dan formasi, saya mungkin benar-benar tak tertandingi di bawah langit, tapi itu akan sulit didapat. Ye Fan mengerutkan kening. Dia melantunkan kitab suci orang yang dihapuskan dan memegang lampu wajah iblis tubuh manusia di tangannya. Dia duduk bersila di dalam mata air kehidupan dan mengosongkan pikirannya. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan 4 pedang pembunuh dan mendapatkan persetujuan mereka. Namun, keempat pedang itu seperti jurang samudera, dalam dan tak terduga. Adegan berdarah dari Slaying Immortals tampaknya telah muncul kembali dalam kenyataan. Itu berubah menjadi gelombang tekanan yang memaksa Ye Fan untuk mundur. Ini tidak akan berhasil. Niat membunuh dari keempat pedang abadi ini terlalu kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikan mereka. Aku butuh diagram formasi untuk menyingkirkan mereka. Ye Fan menghela nafas dalam hati. Dia tidak terus mengambil risiko. Dia menghindari keempat pedang itu dan menukik ke bawah. Di bagian bawah seharusnya adalah roda kehidupan makhluk surgawi kuno. Itu berkilau dan bersinar, dan permukaannya ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak bisa didekati, dan ada tekanan besar yang datang darinya. Ye Fan benar-benar terkejut. Setiap tahun dia hidup, sebuah retakan akan muncul di roda kehidupan seperti cincin-cincin pohon. Setelah sekian lama, mengapa masih bersinar dan tidak runtuh? Dia memiliki perasaan ngeri. Makhluk surgawi harta karun luminus meninggalkan kitab suci orang yang dihapuskan karena dia meramalkan sesuatu. Dia mungkin bisa menekan bencana mayat, jadi itu pasti seorang ahli dari jalan ini. Dan sekarang, lautan reinkarnasi miliknya masih belum sepenuhnya runtuh. Ini membuat orang merasa ada yang tidak beres. Dia membolak-balik teks-teks kuno. Menurut apa yang dikatakan Sage Agung, setelah makhluk surgawi harta karun luminous menempa senjata kaisar dan diagram formasi selaras, dia akan naik ke keabadian. Namun, ini tidak terjadi. Ye Fan yakin bahwa makhluk surgawi harta karun luminous pasti hidup lebih dari satu era. Jejak di laut roda jauh melebihi 10 hingga 20 ribu tahun. Itu bukanlah umur pendek dari makhluk surgawi kuno. Karena dia tidak bisa mendekat, dia hanya bisa mundur dan mencari mata air kehidupan, tapi dia tidak bisa menemukan apapun. Hal yang paling aneh adalah bahwa gua yang ditinggali dulunya memiliki kera bertelinga 6. Sekarang, dia tidak bisa masuk, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Ye Fan mengumpulkan kuali berisi cairan ilahi mata air kehidupan dan bergegas keluar dari air dengan percikan. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sana. Dalam sekejap mata, dia tiba di lautan kepahitan yang lain. Di mana Pang Bo? Kemana Long Ma dan yang lainnya pergi? Ye Fan bingung. Mereka belum lama berpisah, tetapi kelompok itu telah menghilang. Ada beberapa fluktuasi yang tertinggal di sini. Dia merasakannya dengan hati-hati dan kemudian membuka matanya dengan marah. 2 berkas cahaya dingin melesat keluar dan dia berkata, itu katak emas, naga banjir abu-abu, dan anjing surgawi lagi. Mereka sudah keterlaluan. Harus dikatakan bahwa indera spiritual ketiga binatang purba itu sangat tajam. Mereka merasakan bahwa kelompok itu memiliki harta karun rahasia pada mereka dan menatap mereka seperti ular emas keempat Langjun. Terutama sekali, ketika Pang Bo sedang meneliti penguasa Kaisar Iblis, mereka merasakan gumpalan aktivitas Qi dan menjadi curiga. Sejak saat itu, mereka mengejar mereka, bersumpah untuk mencuri harta karun itu. Penguasa surgawi dipecah menjadi 5 bagian, dan dewa di dalamnya dihancurkan. Yang tersisa hanyalah naluri.
Meskipun dua buah milik Pang Bo, dia tidak bisa menggunakannya dengan sembarangan, atau dia akan melukai dirinya sendiri dan orang lain. 1 jam kemudian, Ye Fan menemukan mereka. Semuanya berlumuran darah. Setengah dari tubuh Pang Bo terbuka, dan dia hampir mati. Krocodragon berekor 9 hanya memiliki 2 ekor yang tersisa. Tubuhnya hampir meledak, dan darah menetes di mana-mana. Longma, singa emas, dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Mereka semua terluka parah. Setelah melihat naga banjir abu-abu dan katak emas, kami segera menyeberangi kekosongan. Pada akhirnya, kami disergap oleh binatang penelan surga, binatang pemakan emas, dan ras ular emas, kata Pang Bo. Sulit bagi orang lain untuk membuka gerbang alam di laut, tapi mereka tidak. Ini karena mereka memiliki formasi papan catur Kaisar Void. Pang Bo dan yang lainnya baru saja masuk ketika mereka disabotase oleh binatang penelan surga dan yang lainnya. Gerbang alam meledak, dan mereka hampir tersesat dalam kehampaan yang gelap. Kapal kuno itu langsung hancur. Kultivasi dan kekuatan sihir kita menurun. Tanpa kapal kuno itu, kita tidak bisa bertahan hidup di Laut Pahit. Longma menunjukkan ekspresi khawatir. Boom! Fluktuasi besar datang. Naga banjir abu-abu sepanjang 3 meter dan katak emas seukuran gunung muncul lebih dulu dan mengejar mereka. Grey Loah, Tot, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan merebusmu. Longma berkata dengan marah. Ye Fan dan yang lainnya melangkah masuk ke gerbang alam dan menghilang dari tempat ini. Kekuatan telapak tangan Sage Agung menghantam dan menghancurkan kehampaan. Di lautan lain, Ye Fan mengeluarkan kuali. Itu diisi dengan cairan berkilau. Dia melihatnya dengan hati-hati dan mengerutkan kening. Untungnya, saya tidak meminumnya. Ada niat membunuh di dalamnya. Untungnya, aku bisa memurnikannya. Gumpalan kabut hitam melayang dan mengeluarkan suara gemerincing. Cairan mata air kehidupan dimurnikan. Ye Fan memberikannya kepada Pang Bo, Longma, dan yang lainnya. Efeknya langsung terasa. Itu benar-benar situasi hidup dan mati. Mereka bahkan tidak perlu mengatur pernapasan mereka. Mata air kehidupan dari makhluk surgawi kuno secara langsung menyembuhkan tubuh mereka yang terluka. Ini benar-benar obat yang hebat. Nilainya tak terukur. Pang Bo dan ke-12 orang suci semuanya tercengang. Setelah meminum cairan berkilau ini, kultivasi dan kekuatan sihir mereka pulih. Mereka tidak lagi ditekan oleh Laut Pahit. Hanya mata air kehidupan kaisar kuno yang bisa melarutkan yin jahat dan penindasan dao yang hebat di Laut Pahit. Kelompok itu secara alami bersemangat. Mereka bertanya kepada Ye Fan tentang hasil perjalanan ini. Apa, ada kera bertelinga 6? Orang suci beruang hitam terkejut. Puluhan ribu tahun yang lalu, salah satu leluhurnya bertemu dengan kera bertelinga 6. Sebagai orang bijak agung, dia ditampar menjadi pasta daging oleh monyet itu. Kekuatan iblisnya meluap-luap. Saat Ye Fan mendengarkan penjelasannya yang rinci, dia terkejut menemukan sesuatu. Kera bertelinga 6 itu tampak bergerak. Ada seekor monyet kecil di pundaknya. Ada sebuah gua yang menyerupai gunung di atas kepalanya. Tidak diketahui kemana ia pergi. Nenek moyangku hanya menghalangi jalannya di langit berbintang. Dia ditampar menjadi pasta daging oleh monyet yang tak tertandingi itu. Ye Fan mengungkapkan ekspresi aneh dan menggambarkan tempat tinggal gua. Semua orang tercengang. Sungguh kebetulan. Kera telinga 6 yang tak tertandingi itu benar-benar pindah ke tempat ini. Puluhan ribu tahun telah berlalu. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar kuno, dia seharusnya sudah mati sekarang. Kalian semua, ikutlah denganku. Kita akan memasuki mata air kehidupan bersama. Itu adalah tempat yang baik untuk kultivasi, kata Ye Fan. Dia memiliki lentera hantu dan kitab penebusan dosa, yang dapat melindungi semua orang saat mereka masuk bersama. Berkultivasi di mata air kehidupan Gutianzun hampir sama dengan berkultivasi di alam surgawi. Itu adalah tanah Tao yang didambakan oleh semua kultivator bahkan dalam mimpi mereka. Mereka tidak membutuhkan kapal kuno. Mereka langsung memasuki mata air kehidupan. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan cairan berkilau. Kabut abadi naik dan cahaya ilahi bersinar. Sesekali, suara nyaring Dao Agung bisa terdengar. Mereka tidak bisa meminum cairan ilahi ini secara langsung. Namun, mereka perlahan-lahan bisa memurnikannya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh mereka. Tempat ini memang cocok untuk memahami Dao. Aku hanya tidak tahu berapa lama kita bisa tinggal di sini. Pang Bo terkejut. Di sini, tulang dahinya bersinar dan kitab suci Kaisar Azure beredar dengan sendirinya. Itu sangat istimewa. Lentera hantu menghasilkan layar cahaya, menghalangi niat membunuh dan melindungi semua orang. Kitab suci penebusan dosa terdengar terus-menerus.
4 pedang pembunuh berwarna merah gelap di bawah tidak bergerak sama sekali. Tempat yang bagus. Aku tidak berpikir. Aku benar-benar bisa memurnikan cairan ilahi di sini. Longma sangat tersentuh. Dia tidak menginginkan apapun selain mengaum ke arah langit. Karena ini adalah cairan mata air kehidupan yang ditinggalkan oleh para kaisar kuno. Cairan itu berkilau dan gemerlap. Setiap tetesnya adalah obat berharga yang dapat meregenerasi daging dan tulang. Tidak ada tandingannya di dunia ini. Begitu banyak. Sungguh tak terbayangkan. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah bahwa pedang Ki di dalam cairan ilahi itu terlalu menakutkan. Itu perlu disempurnakan 100 kali lipat. Jika tidak, mungkin akan ada bencana yang fatal. Jembatan ilahi tidak muncul, dan tidak ada cara untuk memasuki pantai lain. Ye Fan berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ketika dia mengeluarkan 2 item, mata ke-12 orang suci menjadi cerah. Mereka mengungkapkan tatapan berapi-api yang tak tertandingi. Ini adalah 2 biji. Salah satunya hanya sebesar kacang kenari. Di dalam mata air ilahi, ada sebuah kilin ungu kecil yang panjangnya kurang dari 2 inci. Itu sangat jelas dan hidup dan mengandung kekuatan hidup yang kuat. Kilin itu memiliki kehidupan dan sebenarnya bergetar. Ia ingin menerobos mata air ilahi dan bergegas keluar, bahkan ingin melarikan diri. Ye Fan membuat formasi. Jika tidak, dia mungkin benar-benar takut akan melarikan diri. Setiap tangkai obat abadi itu unik di dunia ini. Mereka memiliki roh dan bisa terhubung ke langit. Mereka bisa terbang sendiri. Benih kilin yang telah tertidur selama bertahun-tahun benar-benar hidup kembali di sini. Semua orang bisa mendengar suara mata air ilahi yang retak dan pecah. Kemudian, cahaya warna-warni ilahi yang tak berujung terbang. Ia menyerap esensi dari cairan ilahi yang berkilauan dengan sendirinya, memotong niat membunuh dan melanjutkan pertumbuhannya. Hanya dalam waktu setengah bulan, biji kilin sudah sebesar kepalan tangan. Akarnya menjadi lebih tebal dan lebih panjang, menyita lebih banyak lagi cairan ilahi mata air kehidupan. Pertumbuhannya cukup baik. Mata semua orang menjadi lebih berapi-api. Sementara itu, pada saat ini, benih lain di tangan Ye Fan juga mengalami transformasi. Nyanyian Buddha yang memekakkan telinga terdengar, dan kuil petir besar muncul di belakang Ye Fan. Itu megah dan tinggi, memancarkan kemegahan ilahi. N. Chapter 1418 Nirwana Pengobatan Ilahi. Om, Ma, Ni, Pat, Mi, Ham. Teriakan Buddha yang tiba-tiba itu membuat darah dan daging semua orang bergetar, tulang-tulang mereka berderak, dan telinga mereka berdenging. Roh purba mereka hampir keluar dari dahi mereka, dan suara dao yang agung terdengar dari platform abadi mereka. 4 kata kuno, kuil petir besar, terukir di atas plakat perunggu, memancarkan kekuatan ilahi tertinggi yang tidak dapat dihujat. Perunggu itu berbintik-bintik karena karat, tetapi tidak bisa menyembunyikan aura perubahan besar. Ada sebuah gulungan kuno yang telah menguning, membawa kehendak akan kesedihan dan kehancuran yang tak berujung. Ini sebenarnya adalah kuil petir besar. Itu muncul karena benih di tangan Ye Fan. Meskipun itu hanya gambar ilusi, itu seberat langit, membuat orang merasa hormat dan takut. Bangunan kuno yang megah berdiri di bawah matahari terbenam, diwarnai dengan lapisan cahaya keemasan, tampak ilahi dan bermartabat di tengah-tengah perubahan yang tidak menentu. Bisa dikatakan bahwa mereka secara pribadi berada di sini. Ini tidak tampak seperti gambar ilusi, melainkan seolah-olah mereka benar-benar tiba di Gunung Meru, berdiri di depan kuil kuno, menyaksikan reinkarnasi semua makhluk hidup, menyaksikan para Buddha menjalani nirwana. Teriakan Buddha itu hanya terdengar 6 kali sebelum terdiam, kembali ke ketenangan. Hanya ada aura yang agung, membuat orang tanpa sadar memberi penghormatan kepada kuil kuno di bawah cahaya keemasan matahari terbenam. Aneh, dari mana kamu mendapatkan benih ini? Ini terkait dengan metode para biksu itu. Singa emas, kalajengking surgawi, dan yang lainnya semuanya cemas. Di jalan kuno ini, metode Amitabha masih diwariskan. Semua orang menghormatinya dari jauh, tidak ingin memiliki karma dengan sekte Buddha. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ini adalah benih dari Buddha yang lain. Kata Ye Fan. Ini adalah benih Bodhi yang dia dapatkan di depan kuil petir besar di bintang Mars kuno. Benih ini telah menemaninya selama bertahun-tahun dan sangat bermanfaat untuk memahami Tao. Sekarang, sebenarnya ada sebuah fenomena di sini. Sakyamuni, guru jangkrik emas. Semua orang menghirup udara dingin. Itu karena mereka telah mendengar nama biksu suci muda itu dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan magisnya mencapai surga, melintasi jalan kuno dari berbagai ras, menekan kerumunan. Bahkan sampai sekarang, dia belum pernah merasakan kekalahan, tak tertandingi di bawah langit.
Ketika Black Bear Sein dan yang lainnya mendengar proses Ye Fan mendapatkan benih bodi, mereka semua tercengang. Sebuah pohon tua berubah menjadi abu, hanya menghasilkan satu buah. Ini jelas mengalami nirwana. Ini adalah obat abadi-abadi Buddha, yang sebelumnya digenggam oleh Buddha Amitabha, yang sebelumnya ditanam di Gunung Sumi, dan kemudian melayang ke bintang kuno di seberang sana. Mungkin ada jutaan pohon bodi, tetapi pohon primogenitor yang sebenarnya, obat abadi yang abadi, hanya ada di Sekte Buddha. Ye Fan merenung dan berkata, terlalu banyak hal yang aneh tentang hal itu. Ini adalah obat abadi Buddha Amitabha yang muncul di Mars kuno. Obat ini sebelumnya telah digenggam oleh Buddha Sakyamuni. Pada akhirnya, seluruh pohon purba mengalami kelahiran kembali, dan benihnya diambil olehnya. Ini adalah jenis obat abadi yang abadi, tidak ada alasan bagi Sakyamuni untuk meninggalkannya. Ye Fan bingung, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Mungkinkah Sakyamuni benar-benar cangkang iblis Amitabha dan menentangnya? Itulah sebabnya dia meninggalkan pohon bodi kuno dan berjalan di jalan yang berbeda dari agama Buddha Ortodoks. Atau mungkinkah pohon bodi kuno mengalami kelahiran kembali, untuk sementara waktu tidak dapat dibawa pergi, perlu ditinggalkan di bintang Mars kuno? Atau mungkinkah Sakyamuni dan Kaisar Agung Buddha Amitabha saling bertentangan, membiarkan seluruh pohon bodi kuno mengalami kelahiran kembali, menghapus semua masa lalunya untuk dilahirkan kembali menjadi obat abadi yang baru? Ye Fan sangat gelisah, memikirkan banyak hal. Sekte Buddha sangat memperhatikan karma, sama sekali tidak bisa memprovokasi mereka. Salah satu leluhur saya bertobat oleh Sekte Buddha. Singa Emas berkata, pernah ada seekor singa tua yang prestasinya tak tertandingi, berada di alam Kaisar Semu. Hanya karena dia mengembangkan jenis kemampuan ilahi Buddha, dia secara misterius pindah ke sekte ini. Itu adalah bakat surgawi tertinggi dari klan saya, namun pada akhirnya, dia masih dengan tegas memasuki domain bintang Amitabha kuno, memberikan penghormatan kepada Kaisar Agung Buddha Amitabha. Keduanya belum pernah bertemu sebelumnya. Singa Emas itu berkata, semua orang menghirup udara dingin. Kemampuan ilahi sekte Buddha terlalu aneh, bahkan seorang kaisar semu pun bertobat, menjadi pelindung tertinggi yang terkenal. Semua orang tahu bahwa itu kemungkinan besar adalah perbuatan Kaisar Agung Buddha Amitabha. Jika tidak, tidak mungkin singa emas tua itu akan melangkah ke sisi lain, menjadi hormat meskipun mereka belum pernah bertemu. Sekte Buddha memiliki 9 sekte besar yang melindungi jejak magis. Jangan bilang padaku bahwa jejak singa tak takut diciptakan oleh leluhurmu. Pang Bo bertanya. Tepat sekali. Singa emas itu menjawab. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Ini benar-benar menakutkan. Singa tua itu meninggalkan sebuah halaman yang gemilang dalam sejarah kultivasi, namun ia benar-benar bertobat. Singa emas dan orang suci beruang hitam sama-sama setuju. Air sekte Buddha terlalu dalam, mereka tidak bisa menghasilkan karma dengan mereka. Jika tidak, mereka pasti akan jatuh jauh ke dalamnya di masa depan. Ye Fan berkata dalam hati, sudah bertahun-tahun berlalu. Maharaja Buddha Amitabha telah lama meninggal dalam meditasi. Dia seharusnya tidak hidup di dunia ini. Tapi jangan lupa bahwa masih ada Buddha Sakyamuni. Dia juga tak terduga. Jangan sampai Anda ditipu olehnya. Pang Bo dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Ye Fan membuka telapak tangannya, dan benih bodi muncul di tengah telapak tangannya. Permukaannya tertutup rapat dengan pola, seolah-olah ia lahir secara alami. Ada satu set pola di atasnya, dan itu adalah Ye Fan sendiri. Saat itu, awalnya adalah patung Buddha Sakyamuni. Pada akhirnya, itu disempurnakan oleh Ye Fan dan dipelihara dengan sangat hati-hati. Pada akhirnya, patung itu menjadi dirinya. Sekarang, dia merasa ada sesuatu yang salah. Yang berubah hanyalah kulit terluarnya saja. Benih bodi masih mengandung kebenaran Buddha. Jika tidak, tidak akan ada suara gemuruh yang muncul sekarang. Boom! Tiba-tiba, suara yang menghancurkan bumi terdengar. Kuil petir besar secara bertahap menghilang di kejauhan, dan pertempuran antara dinasti ilahi muncul. Itu seperti pertempuran antara dewa-dewa kuno. Ini, Ye Fan terkejut. Ini adalah hantu yang dia lihat ketika dia kembali ke Mars kuno. Mars memiliki mata laut yang telah mengubur terlalu banyak orang suci. Buaya purba yang ditekan oleh Buddha Sakyamuni ingin masuk dan mencuri harta karun abadi. Ye Fan tidak hanya bertemu dengan buaya purba di sana, tapi dia juga melihat mata laut yang menelan semua yang ada di planet purba. Itu adalah sisa-sisa pertempuran antara para dewa, dan diduga Kaisar Suci kuno telah berpartisipasi di dalamnya. Oh, mungkinkah aku terlalu memikirkan sesuatu? Alasan mengapa pohon bodi kuno ditinggalkan di sana hanya untuk menekan tanah pemakaman Mars kuno.
Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Buddha Amitabha apa? Buddha Sakyamuni apa? Bisakah mereka menggigitku? Karena saya telah mendapatkan benih obat abadi ini, bagaimana saya bisa mengembalikannya? Aku akan mengambilnya. Longma memiliki penampilan yang kasar. Bagaimana dia bisa memuntahkan hal yang begitu baik setelah mendapatkannya? Ini adalah prinsip yang dia pelajari dari Kaisar Hitam. Kaca, kaca. Tepat pada saat ini, biji bodi itu pecah, menghasilkan tunas yang lembut. Ada sejenis esensi kehidupan tertinggi yang merembes keluar, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka akan naik. Tubuh mereka juga bersinar. Apa ini obat dewa yang abadi? Itu mengandung aura yang tidak akan mati. Jenis esensi kehidupan itu terlalu kuat, dan itu pasti bisa menciptakan kembali kehidupan. Tidak heran para kaisar besar kuno bisa menjalani kehidupan kedua. Hanya pada saat ini ia mencapai kesempurnaan, berhasil menjalani kelahiran kembali. Sama seperti benih obat Dewa Kilin, ia bisa tumbuh lagi. Semua orang menghela nafas. Ini adalah jenis obat dewa yang abadi, dan sekarang, ia telah memperoleh kehidupan baru, akan tumbuh menjadi pohon dewa. Obat Dewa Kilin dan benih bodi keduanya mengalami kelahiran kembali karena bencana batang induk. Sekarang, mereka berdua memperoleh kehidupan baru. Ini adalah dua tangkai obat dewa. Apa artinya ini? Air liur Longma mengalir ke bawah, hampir membentuk sungai kecil. Dalam formasi tersebut, obat Dewa Kilin telah menghasilkan akar dan menghasilkan sepasang daun. Seluruh tubuhnya berwarna ungu, berkedip-kedip dengan cahaya beraneka warna. Berkilau dan tembus cahaya, dan ukurannya sebesar telapak tangan. Penampakan Kilin saat ini berubah menjadi akar. Di kemudian hari, buah yang dihasilkannya akan menjadi bentuk Kilin. Selain itu, daunnya yang berwarna ungu cemerlang juga memiliki pola Kilin, misterius dan tak terduga. Ada semacam kehendak yang terkandung di dalamnya. Pang Bo menatap obat kuno Kilin itu. Obat dewa kuno apa? Sebenarnya, jenis obat abadi ini sudah ada sejak era legendaris. Siapapun di dunia ini akan mati, dan hanya obat dewa yang abadi yang bisa hidup selamanya. Selama periode waktu ini, hanya mereka yang benar-benar bisa hidup selamanya. Setiap tangkai obat dewa memiliki kehendaknya sendiri, jika tidak, mereka tidak akan bisa terbang ke langit dan melarikan diri ke bumi, memilih tanah untuk ditinggali, dan terlebih lagi tidak mengalami kelahiran kembali. Kata Ye Fan. Serius, obat dewa yang abadi adalah bagian yang hidup dari sejarah kuno. Siapa yang bisa hidup lebih lama dari mereka? Selain itu, karena mereka telah mengikuti kaisar besar kuno, mereka pasti memahami rahasia yang mengejutkan surga. Semua orang di sini secara alami tergerak. Karena itu hidup kembali dan tidak lagi tak bernyawa, mereka sekarang bisa menjelajahinya. Namun, ketika indera ilahi Ye Fan memasuki obat ilahi Kilin, ia hanya gemetar dengan takut-takut, bingung. Ia sama sekali tidak memiliki ingatan tentang era kuno. Benar, ia mengalami kelahiran kembali, memutuskan hubungannya dengan masa lalu. Ini adalah kehidupannya yang lain, jadi secara alami ia tidak akan mengingat masa lalu. Ye Fan menghela nafas pelan, penuh penyesalan. Jika tidak, mereka mungkin bisa membongkar rahasia kaisar besar kuno, dan bahkan era legendaris. Obat-obatan kuno telah hidup sejak era legendaris, benar-benar hidup untuk waktu yang lama di dunia ini. Sejak zaman kuno, hampir setiap kaisar besar memiliki obat abadi. Ini cukup untuk membuktikan satu hal, yaitu bahwa mereka terlalu penting. Obat-obatan itu mengandung rahasia umur panjang. Ada rumor di dunia ini bahwa obat abadi berhubungan dengan keabadian. Jika seseorang bisa membongkarnya, mereka mungkin bisa memasuki dunia abadi. Asal-usul ke-12 orang suci itu tidak kecil. Nenek moyang mereka semua adalah spesies kuno, jadi mereka tahu banyak hal. Ada yang tidak beres. Pohon bodi ini memiliki jenis kehendak yang tidak jelas. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia selesai menjelajahi obat kuno Kilin, dan kemudian dia pergi untuk menjelajahi benih yang baru saja bertunas. Itu hanya seutas benang, sangat tidak jelas, tapi tidak bisa dihapus. Itu akan menjadi satu dengan benih bodi. Ye Fan berpikir dalam hati. Tidak heran kuil petir besar dan yang lainnya akan muncul. Sudah pasti untaian kehendak yang lemah inilah yang menimbulkan kerusakan. Pang Bo, Longma, Singa Emas, dan yang lainnya juga menjelajahinya. Ekspresi mereka semua berubah. Apakah ini Sakyamuni Buddha, atau Kaisar Agung Buddha Amitabha Buddha? Itu membuat orang menggigil ketakutan. Benih bodi ini tidak sederhana. Itu masih milik Sekte Buddha, berisi kehendak mereka. Ini merepotkan. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan si serakah ini, Longma, merasa pusing. Apa lagi yang bisa kita lakukan?
Karena sudah seperti ini, maka mari kita dapatkan sepenuhnya dan hapus untaian kehendak itu. Kata Ye Fan. Dia duduk bersila di sana dan menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, tidak peduli berapa banyak kemampuan ilahi yang dia gunakan, dia tidak bisa menghapus kehendak yang tampaknya lemah dan tidak jelas itu tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ini tidak akan berhasil, aku tidak bisa menghapusnya. Saya tidak bisa menghapus untaian kehendak ini. Dahi Pang Bo basah oleh keringat. Dia tidak bisa menebasnya bahkan dengan 9 tebasan Kaisar Iblis. Seperti yang diharapkan, kita tidak bisa dinodai oleh hal-hal dari Sekte Buddha. Ini mungkin menjadi masalah besar yang akan memicu karma besar di masa depan. Kata Singa Emas. Dia memikirkan leluhurnya sendiri. Terlepas dari apakah itu Buddha Sakyamuni atau Kaisar Agung Buddha Amitabha, kita tidak bisa membiarkannya melekat padanya. Ye Fan juga khawatir akan ada masalah di masa depan. Matanya dingin saat dia menatap 4 pedang pembunuh berwarna merah tua di kedalaman mata air kehidupan. Kamu akan. Yang lainnya semua tercengang. Hunus keempat pedang pembunuh ini untuk menghapus untaian kehendak ini. Ye Fan menjawab. Ye Fan dengan tegas menjawab, saya ingin memahami Dao di bawah pohon Bodhi dan membuat kitab suci kuno saya sendiri. Saya tidak ingin kehendak yang tak terlukiskan muncul dan memperhatikan semua yang saya lakukan. Itu harus dihapus, atau semua yang saya lakukan di masa lalu akan terlihat olehnya. Cepat atau lambat, itu akan menjadi bencana besar. N. Chapter 1419 Zhang Liu Bodhi. Mata air kehidupan berdegup dan cairannya berkilau dan tembus cahaya. Kabut tebal naik dan awan abadi meluap. Ini adalah tempat yang terhubung dengan Dao dan memungkinkan orang untuk memahami Dao. Permukaan laut tenang dan damai, tetapi arus bawah laut bergelombang di bawahnya. Ye Fan sedang menarik untaian niat membunuh di mata air kehidupan dalam upaya untuk memurnikan benih Bodhi. Benih itu sudah bertunas dan tingginya sekitar 1 inci. Warnanya hijau cerah dan segar seperti awan, tetapi dipenuhi dengan esensi kehidupan seperti lautan. Tingginya jelas hanya 1 inci, tetapi begitu luas dan dalam sehingga membuat orang terkesiap kagum. Obat abadi tidak bisa diukur dengan akal sehat. Ini tidak akan berhasil, aku harus bergegas. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia menemukan fakta yang menakutkan. Kehendak yang sangat lemah dan tidak jelas di dalam benih Bodhi sebenarnya tumbuh lebih kuat saat benih itu bertunas. Ini adalah pertanda yang menakutkan. Jika benih itu berubah menjadi pohon Bodhi yang sesungguhnya, bukankah itu berarti kehendak di dalamnya akan benar-benar tumbuh lebih kuat? Diduga itu adalah kehendak Sakyamuni atau Amitabha. Jika itu benar-benar tumbuh lebih kuat, itu akan menjadi bencana bagi Ye Fan. Ini adalah kehendak Nirvana. Pertama, Ye Fan mengisolasi dirinya dari lingkungan sekitar untuk mencegah saripati diserap oleh benih agar tidak tumbuh lebih kuat dengan cepat. Dia kemudian dengan cepat memurnikan mata air kehidupan, tetapi dia tidak menyerap esensi di dalamnya. Sebaliknya, dia mengekstrak helai kabut hitam, yang merupakan aura dari 4 pedang pembunuh. Kabut hitam mengandung niat membunuh yang tak tertandingi. Meskipun itu hanya untaian terlemah, itu masih sangat menakutkan. Ye Fan mengedarkan formula tentara dan menggunakan benih Bodhi sebagai sepotong logam ilahi untuk ditempa dan dilebur. Dia menggunakan niat membunuh dari keempat pedang sebagai api untuk melunakkan dan mempertajamnya. Ini sangat efektif. Kehendak di dalam benih itu sepertinya telah merasakan bahaya dan segera menjadi lebih jernih. Itu benar-benar memancarkan aura Dao besar, menyebabkan orang menggigil ketakutan. Ini terlalu menantang surga. Long Ma dan yang lainnya terkejut. Kehendak ini hampir tak terlukiskan lemahnya, tapi sebenarnya mampu memancarkan tanda Dao yang begitu menakutkan. Jika tubuh asli tuannya turun, siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Datang dan bantu aku. Ye Fan berbicara. Tanpa dia mengatakan apapun, Pang Bo dan 12 orang suci sudah duduk bersila untuk memurnikan mata air kehidupan yang seperti kristal. Mereka mengekstraksi untaian kabut hitam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. 4 pedang penakluk abadi terlalu kuat. Niat membunuh yang mereka pancarkan tepat untuk melenyapkan kehendak samar yang tidak diketahui asalnya. Pang Bo tidak bisa melupakan keempat pedang itu, tapi dia tidak berani melepaskannya. Dia sudah menyadari kenyataan itu. Di dunia ini, benar-benar tidak ada orang yang bisa mengguncang 4 pedang pembunuh. Jika dia naik, dia akan mati tanpa keraguan. Hanya dengan mendapatkan diagram dia bisa mendapatkan persetujuan dari keempat pedang. Ini berlanjut selama setengah bulan. Meskipun beberapa keinginan yang samar-samar telah hilang, itu masih ada. Bahkan, kehendak itu bahkan dipelihara oleh Bodhi dan mulai pulih. Semua orang merasa seolah-olah kepala mereka akan meledak. Hal itu jelas sangat lemah,
bahkan tidak sekuat tekad seekor semut, namun mereka tidak bisa menyingkirkannya. Hal ini membuat semua orang merasa sangat ngeri. Lebih dari sekali, mereka bertanya-tanya seberapa kuat pemilik surat wasiat ini jika dia muncul secara langsung. Mungkinkah dia benar-benar seorang kaisar agung? Ini tidak akan berhasil. Kita harus menggunakan 4 pedang pembunuh, kata Ye Fan. Tentu saja, dia tidak gegabah memprovokasi pedang abadi. Bagaimanapun, itu adalah senjata pembunuh menakutkan yang bisa meretas panci dewa peleburan ke kedalaman kosmos. Mereka dapat dengan mudah meretas matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu terlalu berbahaya. Ye Fan memegang lentera hantu di tangannya dan perlahan-lahan mendekati pedang-pedang pembunuh itu. Dia bisa dengan jelas melihat adegan pembantaian makhluk abadi pada pedang merah gelap. Ada juga diagram 10.000 mayat yang berjongkok di bagian belakang pedang. Hal itu membuat orang merasa kedinginan sampai ke tulang-tulang mereka. Semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat niat membunuhnya. Kabut hitam yang mereka keluarkan secara bertahap menjadi lebih kuat untuk melenyapkan kehendak yang tidak jelas. Pada akhirnya, mereka benar-benar ngeri karena keempat pedang pembunuh itu melepaskan untaian ki pedang lemah yang mencapai benih bodi. Ada semacam langit dan bumi yang runtuh, dan aura alam semesta yang akan dihancurkan mengalir deras. Namun, niat membunuh yang menakutkan seperti itu sebenarnya diserap oleh benih bodi. Lebih tepatnya, itu ditentang oleh kehendak yang lemah itu. Ini sama sekali tidak masuk akal. Pasti ada yang salah dengan benih ini, dan ini adalah masalah besar. Pang Bo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Keempat pedang itu dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun itu hanya untaian lemah yang mengalir, itu tidak segera menghancurkan kehendak. Ini sudah menjelaskan masalahnya. Lagi, Ye Fan bergerak maju dan membimbing pedang ki itu. 4 pedang pembunuh berwarna merah tua itu sepertinya hidup kembali. Dia bisa mendengar teriakan semua makhluk hidup dan lolongan para dewa dan iblis. Adegan berdarah pembantaian makhluk abadi sepertinya telah muncul kembali. 4 pedang pembunuh abadi itu terlalu menakutkan. Mereka belum hidup kembali dan hanya tenggelam di sana, namun ada pemandangan yang begitu menakutkan. Pang Bo menghela nafas dan tidak menginginkan apapun selain mengambilnya ke dalam tangannya. Weng! Sebuah suara terdengar dari dalam biji bodi. Kemudian, nyanyian Buddha mengguncang udara seolah-olah ada seorang Buddha kuno yang bermartabat melantunkan sutra. Gelombang dao yang tak terbatas menyebar. Jelas bahwa ini merangsang untaian niat membunuh dari keempat pedang. Ki pedang hitam yang mengalir menjadi sedikit lebih tebal, membuat Long Ma dan yang lainnya gemetar ketakutan. Satu kecelakaan dan tubuh mereka kemungkinan besar akan musnah. Ye Fan mengeluarkan kuali hijau yang rusak dan menyuruh semua orang bersembunyi di dalamnya, termasuk dirinya sendiri. Jika tidak, itu akan terlalu berbahaya. Sebuah bangunan kuno yang megah dan megah muncul. Kuil petir agung begitu nyata, dan gunung Sumi kuno muncul, menekan langit biru yang tak berujung. Nyanyian Buddha mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Ini jelas merupakan untaian terlemah dari kehendak yang tidak jelas. Bagaimana bisa begitu kuat? Singa emas memikirkan masa lalu leluhurnya dan merasa tidak nyaman. Kiang. Salah satu pedang pembunuh mengeluarkan teriakan ringan. Seutas cahaya warna-warni yang lemah terbang keluar. Itu adalah kekuatan pembunuh tak tertandingi yang bisa menebas para jenius di masa lalu. Suara bergetar ini bergema di langit, membuat alam semesta yang besar tampak bergetar. Itu memasuki benih dan bertabrakan dengan kehendak yang tidak jelas itu. Sebuah suara ringan berdering di udara. Sehelai kabut warna-warni hancur, dan kehendak yang tidak jelas itu lenyap seperti asap di udara. Itu ditebas oleh pedang pembunuh berwarna merah tua, menjadi sesuatu dari masa lalu. Ye Fan menghela nafas lega. Dia dengan cepat mundur dengan lentera hantu di tangan. Niat membunuh seperti ini terlalu menakutkan. Meskipun dia bersembunyi di kuali hijau, dia masih merasa seolah-olah tulang-tulangnya terbelah. Bahkan roh primordialnya pun akan dibunuh. Kita harus memahami bahwa 4 pedang pembunuh tidak menargetkan mereka, tapi jenis aura ini tak tertahankan. Pang Bo menghela nafas dan berkata, 4 pedang eksekusi abadi kemungkinan besar adalah senjata pembunuh paling kuat sejak zaman kuno. Diagram eksekusi abadi yang berdarah di pedang itu seharusnya tidak nyata, bukan? Sementara itu, di bahu patung batu itu ada seekor burung ganas berwarna emas. Burung itu tiba-tiba membuka matanya, pupil keemasannya bahkan lebih cemerlang dari kilat. Burung itu benar-benar langsung mencabik-cabik puluhan ribu li gunung dan sungai. Setelah diperiksa lebih dekat, ini adalah peng langit kuno bersayap emas, tetapi panjangnya hanya 1 kaki. Ia berdiri di atas bahu patung batu, berkilau dan menyilaukan. Ia memiliki aura besar yang bisa menerkam matahari dan bulan.
Waktu berlalu begitu saja, dan 3 tahun berlalu dengan cepat. Selama periode waktu ini, lautan kepahitan menjadi semakin menakutkan, menarik lebih banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa ratus ras dan beberapa puluh ribu kultivator. Tentu saja, ini hanya mereka yang memiliki kualifikasi untuk memasuki laut. Sedangkan untuk Pantai Hitam, ada lebih banyak lagi. Di antara mereka, ada lebih banyak sage agung dan makhluk agung muda daripada sebelumnya. Ini karena orang-orang dari domain bintang yang lebih luas telah tiba untuk merebut pohon kehidupan kuno dan merebut senjata kaisar. Para ahli memasuki wilayah legenda kuno secara berkelompok. Pertumpahan darah tidak dapat dihindari, dan itu berkali-kali lebih menyedihkan dari sebelumnya. Perebutan kapal kuno dan penjarahan harta karun rahasia dari berbagai ras terjadi setiap hari. Hal-hal gelap dan tragis terjadi dari waktu ke waktu. Selama periode waktu ini, naga banjir abu-abu Great Sage, katak emas, anjing surgawi, dan yang lainnya semuanya dicungkil matanya. Ketika mereka berurusan dengan anggota generasi yang lebih muda, mereka bertemu dengan beberapa orang bijak agung dari wilayah kuno itu dan dikejar dengan kejam. Mereka dikejar terus-menerus selama 3 tahun, dan darah mengalir di sepanjang jalan. Selama 3 tahun ini, mata air kehidupan makhluk surgawi kuno sangat damai. Pusaran esensi spiritual terus-menerus muncul. Itu adalah 2 tangkai obat ilahi yang tumbuh. Obat Dewa Kilin melonjak dengan energi ungu. Akarnya sangat kuat, menusuk ke dalam kehampaan dan menyerap esensi dari mata air kehidupan. Ini menghasilkan 9 daun, dan setiap daunnya berkilau dan tembus cahaya seperti kilin ungu. Pohon itu tumbuh setinggi 1 kaki dalam waktu 2 tahun, dan setelah itu, tingginya tidak pernah berubah lagi. Hanya saja, esensi spiritual yang dimilikinya menjadi semakin bersemangat, seolah-olah lautan ilahi berwarna ungu naik dan turun. Agar obat abadi menjadi matang, dibutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun waktu. Setelah obat kilin menumbuhkan daun dan cabangnya, ia mengembangkan bentuk embrio, tidak lagi tumbuh dengan gila-gilaan. Bahkan jika tempat ini adalah mata air kehidupan makhluk surgawi kuno, itu tetap tidak akan berhasil. Itu memberikan kondisi pertumbuhan yang paling penting untuk obat dewa, tetapi masih tidak bisa matang hanya dalam beberapa tahun. Daun-daun hijau bergoyang dan berdesir. Cahaya hijau berkedip-kedip, dan untaian energi dao yang luar biasa turun. Pohon Bodhi tampak seperti diukir dari sepotong batu giok. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan cemerlang. Itu adalah pohon yang dikabarkan bisa mencapai awan. Saat ini, pohon itu masih dalam masa pertumbuhan, dan tingginya tepat 6 zang. Ini adalah angka yang halus. Ye Fan duduk di bawah pohon tanpa bergerak selama 3 tahun penuh. Dia memahami Dao dan menciptakan metodenya sendiri. Dia ingin berjalan di jalan yang berbeda. Di bawah pohon Bodhi, seorang pria memejamkan mata. Dia diam seperti batu besar, dan ada aura khusus di sekelilingnya. Untaian peluang Dao yang luar biasa merembes keluar dari tubuhnya dan menyebar ke kejauhan. 12 orang suci juga berkultivasi di bawah pohon Bodhi, tetapi mereka tidak tinggal diam selama 3 tahun seperti dia. Setiap orang mendapatkan keuntungan besar, dan ini adalah tanah yang murni untuk memahami Tao. Akhirnya, Ye Fan bergerak, dan suara nyaring dari Dao yang agung terdengar dari tubuhnya. Tulisan suci itu berdering dengan sendirinya, berdering di bawah pohon Bodhi. Ada semacam adegan keberuntungan untuk mencapai Dao, dan semua jenis cahaya Dao menari-nari. Laut Lun milik Ye Fan memancarkan kemegahan abadi, dan memanjang keluar seperti lonceng yang besar. Ini adalah dia yang memperluas Dao, dan dia melangkah di jalannya sendiri. Pang Bo, Long Ma, Scorpio, dan yang lainnya terkejut. Kemegahan abadi naik dan menyebar keluar, tapi itu tidak memicu alam rahasia istana Dao, dan malah meluas ke arah anggota tubuhnya. Saat Ye Fan membuka matanya, 2 petir emas merobek kehampaan. Alam rahasianya tentang lautan reinkarnasi berubah menjadi diagram abadi Taiji, dan itu bersinar cemerlang seperti matahari. Ini adalah awal dari segala sesuatu dalam tubuh manusia, dan sekarang, garis-garis cahaya memanjang ke arah anggota tubuhnya. Tempat ini adalah sumber kekuatan ilahi. Karakter kuno muncul satu demi satu pada anggota tubuh Ye Fan, dan setiap karakter tersebut tampaknya berasal dari ruang dan waktu kuno, mengukir diri mereka sendiri di 4 ekstremitas tubuh manusia. Suara kitab suci terdengar tanpa henti. Pada awalnya, naga biru, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam muncul, sesuai dengan 4 ekstremitas tubuh manusia. Mereka disempurnakan bersama, dan ada kekuatan penghancur yang mengguncang dunia yang sangat menakutkan. Semua jenis petir kekacauan primitif menari-nari, berubah menjadi simbol-simbol kuno dan mengukir diri mereka sendiri di anggota tubuhnya.
Seluruh keberadaannya seperti dewa iblis, tubuhnya berkilau dan bersinar, dan rambut hitam tebalnya berkibar-kibar dengan gila. Hong. Pada saat berikutnya, perubahan lain terjadi. Tanah, api, angin, dan air sesuai dengan 4 ekstremitas tubuh manusia. Guntur mengguncang dunia, dan kekacauan primitif yang tak berujung muncul. Tempat ini seperti dunia kuno yang primitif. Anggota tubuh Ye Fan bergetar, dan angin serta guntur bergemuruh. Tulisan suci berbunyi, dan suara ilahi dari Dao Agung terdengar tanpa henti. Keempat anggota tubuhnya bergerak pada saat yang sama, seolah-olah dia membelah langit dan bumi, hendak menopang dunia kuno ini. Bumi, api, angin, dan air berputar-putar, tumpang tindih dengan 4 ekstremitas tubuh manusia. Kabut kekacauan primitif menjadi kabur. Dia mendukung dunia ini, dan seolah-olah dia membuka dunia baru. Ini adalah kitab sucinya. Dia tidak memasuki istana Dao, tetapi mengembangkan 4 anggota tubuh terlebih dahulu. Dia bahkan belum mencapai kesempurnaan, namun dia telah mengembangkan jenis makna yang mendalam seperti ini. Luar biasa. Kedua-belas orang suci semuanya menghela nafas karena terkejut. N. Chapter 1420 Sutra 4 Kutub. Di bawah pohon Zhang 6 Bodi, tanah, api, angin, dan air berputar, menyatu dengan 4 titik ekstrim tubuh Ye Fan. Kabut yang kacau menyelimuti udara, membelah langit dan bumi. Dia mendukung alam kuno. Ini adalah proses yang menakutkan. Jenis adegan tertinggi Dao ini membuat orang merasa hormat. Samar-samar terdengar suara pengorbanan dan penyembahan, serta tangisan para dewa. Riak Dao mengguncang dunia, bergelombang seperti lautan luas, menyebar ke segala arah. Dengan sekali pandang, 9 langit dan 10 bumi muncul di depan mata. Di langit di atas dan bumi di bawah, hanya satu orang yang berkuasa. Di bawah pohon Zhang 6 Bodi, sebuah tubuh emas terbentuk lagi, memancarkan cahaya abadi. Semua jenis pemandangan tak beraturan muncul di belakangnya, kitab suci kuno dilantunkan dari dalam tubuhnya, yang tertinggi, suci, dan ilahi. Ye Fan sedang menurunkan daunnya sendiri, memiliki jenis aura agung yang dapat melahap gunung dan sungai, menghadap ke kosmos yang tak terbatas. Orang tidak bisa tidak ingin bersujud dan berlutut. Tai Chi, sebelum langit dan bumi terbelah, energi vital menjadi satu, awal yang absolut, yang absolut. Kitab suci itu sangat luas, seperti air terjun perak dari 9 langit. Aksara kuno meletus dengan cahaya ilahi dari dalam tubuh Ye Fan, mengukir diri mereka sendiri. Kitab suci lautan reinkarnasinya mencapai kesempurnaan, melampaui. Tai Chi adalah sumbernya, meluas ke arah 4 anggota tubuh manusia, bertransformasi menjadi 4 titik ekstrim. Dengan demikian, Tai Chi menghasilkan Yin dan Yang menghasilkan 4 gambar, merebut keberuntungan alami dari langit. Tao ada untuk keabadian, tahun-tahun yang tak berujung, alam semesta dari yang tak terbatas hingga Tai Chi, semua hal bertransformasi. Penampilan Ye Fan yang berharga itu bermartabat, seperti dewa atau iblis yang berdiri sendiri, tubuh emasnya tidak dapat binasa. Dia memahami Dao dan metode di bawah pohon Zhang 6 Bodi, rambut hitamnya tebal, matanya seperti kilat, memperluas Dao tubuhnya. Simbol-simbol emas berkedip-kedip di permukaan tubuhnya, simbol-simbol kuno berdenyut satu demi satu, muncul, meluas dari lautan reinkarnasi ke 4 titik ekstrim. Ini adalah proses penciptaan segala sesuatu. Tao langit dan bumi, menggunakan Yin dan Yang untuk menciptakan segala sesuatu. Sebelum langit dan bumi terbelah, energi vital menjadi satu, awal yang absolut, sejenis kondisi kekacauan primitif. Ye Fan bertransformasi, tubuh emas yang tak binasa bersinar, energi darah emas membelah langit dan bumi, kekacauan primitif di sekitarnya melonjak. Dia menggunakan lengan dan kakinya untuk menopang dunia. Ini sesuai dengan Dao dan penalaran. Simbol-simbol emas muncul satu demi satu, terukir di permukaan tubuhnya. Mereka bersinar dengan cemerlang, memancarkan cahaya abadi yang abadi. Seolah-olah seorang dewa surgawi telah turun, mengharuskan semua kehidupan untuk sujud menyembah. Hal ini menyebabkan ke-12 orang suci menghirup udara dingin. Ye Fan sedang menguraikan Dao, dan pemandangan semacam ini sangat mengerikan. Sama sekali tidak tampak seperti Raja Suci, tetapi lebih seperti makhluk tertinggi kuno yang menguraikan kitab suci. Itu karena semua jenis kitab suci muncul di dalam tubuhnya, terdengar terus-menerus. Langit dan bumi beresonansi dengan mereka, bergetar bersama. Tungku itu memberi makan 100 kitab suci, memelihara Dao dan melahirkan makna. Semua jenis simbol kitab suci berbunyi pada saat yang sama, menempa tubuh seseorang. Pemandangan itu sangat mencengangkan. Ye Fan langsung menyerang ke 4 ujung tubuh dari lautan reinkarnasi.
Dia tidak berjalan melalui istana Dao dan tidak melawan Dao-nya sendiri. Ini adalah proses yang sangat alami. Orang bijak kuno dapat menjadi orang bijak agung dengan memusatkan perhatian pada satu alam mistik. Pilihan pertama alam mistik mereka tidak harus laut reinkarnasi. Beberapa orang membaca kitab suci Istana Tao, beberapa duduk bersila di atas panggung abadi, dan beberapa mempraktikkan pertapaan, mengembangkan 4 ekstremitas tubuh manusia. Dao setiap orang berbeda, oleh karena itu, pilihan mereka juga berbeda. Baru pada generasi berikutnya, lautan reinkarnasi memasuki Istana Tao, kemudian 4 anggota tubuh, dan akhirnya naga besar tubuh manusia, bertransformasi menjadi 9 transformasi naga dan naik ke landasan abadi. Seni kuno dan Dao kehidupan saat ini tidak dapat dikatakan mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Satu-satunya perbedaan adalah pilihan. Yang lebih kuat adalah hati dan diri sendiri. Seluruh tubuh Ye Fan bersinar dengan cahaya. Dengan menggunakan lautan reinkarnasi sebagai sumbernya, dia mengubah 4 ekstremitas keberuntungan, memperoleh Dao yang tak terkalahkan. Di bawah pohon Bodhi, 3.000 sosok muncul di depan dan di belakang Ye Fan. Mereka semua adalah dia, mereka seperti dewa dari 9 langit, penguasa iblis dari alam abadi kuno tertinggi, atau makhluk abadi yang diasingkan. Nyanyian itu tak tertandingi agungnya. 3.000 sosok itu duduk bersila atau berdiri di 9 langit. Mereka semua melantunkan ayat-ayat kitab suci, menyerupai penguasa langit dan bumi, serta makhluk-makhluk agung purba yang membelah langit dan bumi. Pemandangan seperti itu membuat orang gemetar. 3.000 dari mereka semua memiliki gambaran dharma yang berbeda, kekuatan mereka menekan 9 langit dan mengintimidasi 10 bumi. Segudang surga dan alam semua merasakan ketakutan yang luar biasa karena mereka. Dang! Lonceng besar apa yang berbunyi, nyanyian Buddha apa, nyanyian para dewa kuno apa, para makhluk abadi yang diasingkan berdoa, makhluk hidup apa yang mempersembahkan pengorbanan. Semua itu ditekan. Cahaya di mata Ye Fan sangat dalam seperti jurang dan laut. Dao ada selamanya, tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu. Alam semesta telah berubah dari yang tak terbatas menjadi yang tertinggi, hingga transformasi semua makhluk hidup. Yang tertinggi melahirkan 2 kutub, dan 2 kutub melahirkan 4 pembagian. Yin dan Yang, 2 energi yang menyehatkan 4 titik ekstrim, berputar menjadi simbol kuno emas satu demi satu. Mereka terukir di tulang dan daging emas Ye Fan, misterius dan tak terduga. 4 divisi tumbuh, menopang langit dan membelah bumi. Keempat ekstremitas tubuh manusia seperti 4 pilar yang menopang langit, memisahkan langit dan bumi, melahirkan 10.000 roh, menciptakan semua makhluk hidup. Pada saat ini, lupakan bagian dalam mata air kehidupan. Bahkan di lautan hitam yang luas dan pahit di luar, banyak orang yang berkultivasi dapat mendengar nyanyian agung. Namun, mereka hanya bisa mendengar suara Dao yang sangat misterius, dan sulit untuk memahami arti dari tulisan suci tersebut. Dalam keadaan kesurupan, semua orang tercengang. Langit dan bumi tampak bergetar selaras dengan denyut nadi kitab suci. Ini, seseorang sedang memahami Tao, menciptakan kitab suci baru, sebanding dengan orang bijak kuno. Siapa orang ini? Tidak, kitab suci itu berasal dari mata air kehidupan makhluk surgawi harta karun Numinous. Dengan 4 pedang pembunuh yang melindunginya, tidak ada yang bisa masuk. Mungkinkah makhluk surgawi harta karun Numinous mengkhotbahkan kitab suci dan mewariskan hukum kepada generasi berikutnya? Banyak orang bingung dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Di dalam mata air kehidupan, 4 pedang pembunuh merah tua itu sangat tenang. Karena kitab suci, mereka menjadi lebih tenang. Niat membunuh tertahan, membuat tempat ini menjadi lebih sakral. Yang disebut Yin dan Yang memiliki banyak cara untuk menjelaskannya. Langit dan bumi, matahari dan bulan, guntur dan kilat, angin dan hujan, 4 musim, pagi dan sore, serta maskulinitas dan feminitas, kekakuan dan kelembutan, gerakan dan menahan diri, semuanya dibagi menjadi Yin dan Yang. Selama proses ini, semua jenis pemandangan yang tidak beraturan muncul di dalam lautan reinkarnasi. Yin dan yang berbeda meluas ke arah 4 ekstrim, dan sebagai hasilnya, banyak, 4 simbol, tercipta. Ini adalah jenis transformasi Dao, sejenis sublimasi, penyempurnaan diri, dan kesempurnaan. Ini memungkinkan 4 ekstrim tubuh manusia menjadi yang paling kuat. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin silih berganti. Kekuatan musim semi menyehatkan segala sesuatu secara diam-diam, kekuatan musim panas berkobar seperti api, kekuatan musim gugur penuh dengan niat membunuh, dan kekuatan musim dingin menghancurkan segala sesuatu. Ketika naga biru, kura-kura hitam, harimau putih, dan burung vermilion,
4 roh abadi yang agung muncul, itu adalah jenis lain dari 4 simbol. Tangan Yevan membentuk jejak. Naga dan harimau memperebutkan hegemoni, kura-kura hitam memperluas lautan, dan burung vermilion melintasi 3.000 dunia. Ini adalah jenis kekuatan ofensif yang luar biasa. Bahkan ada 4 simbol bumi, api, angin, dan air. Itu adalah penciptaan langit dan bumi. Semua jenis pemandangan yang menakutkan, sulit digambarkan dengan kata-kata. Pada saat terakhir, semuanya mengalir melalui anggota tubuhnya. Meridian emas Yevan, tulang, daging, perut, 5 jeroan, 6 usus, dan bahkan 7 luka dan 8 manfaat. Segala sesuatu di dalam tubuhnya bersinar. 4 ekstrim secara bertahap terbentuk, menggambarkan semua fenomena. Dao besar bergemuruh. Tulang, meridian, dan darahnya berubah dan menyublim. Pada akhirnya, seolah-olah dia hancur berantakan. Setetes darah adalah bintang besar, sepotong tulang adalah wilayah bintang, dan meridiannya adalah sungai bintang. Dia menggunakan 4 titik ekstrim tubuh manusia untuk menciptakan langit dan bumi. Dunia luar melonjak dengan kekacauan primitif, sementara bagian dalam tubuhnya seperti alam semesta. Ada bintang-bintang di langit dan segala sesuatu di 10.000 dunia. Pemandangan itu sangat mengejutkan dunia. Manusia dan langit dan bumi beresonansi, sesuai dengan matahari dan bulan. Informasi dari satu tubuh terhubung ke langit dan bumi, sesuai dengan segala sesuatu. Yevan membuka 4 alam rahasia yang ekstrim, membelah langit dan membelah bumi. Dia membuka alam kuno, seolah-olah dia akan menghasilkan alam semesta lain yang berhubungan dengan langit dan bumi yang besar. Dia terbungkus dalam kekacauan primitif, seluruh tubuhnya bersinar. Sebuah kuali melayang naik dan turun dalam kekacauan primal, merasakan daunnya. Itu adalah energi dari semua kuali, maju bersama dengannya, melakukan pemurnian dan transformasi. Di kejauhan, ke-12 orang suci semuanya terguncang. Tulisan suci Yevan terlalu menakutkan. Ini benar-benar dao yang kejam dan tak tertandingi. Apakah alam semesta berevolusi dan dilahirkan? 4 ekstrim mendukung langit dan bumi, memiliki kekuatan untuk membelah langit. Apakah ini daunnya? Ini benar-benar terlalu kuat. Pang Bo bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah pohon Bodhi, tubuh emas bersinar dengan gemilang. Yevan tidak senang atau khawatir saat dia membentuk daunnya sendiri. Tulangnya yang berkilau dan daging keemasannya yang berkembang menjadi bintang-bintang di langit, sangat menakutkan. Dia samar-samar mendengar raungan para dewa dan iblis, pemujaan semua kehidupan di 9 langit 10 bumi. Dia mengulurkan keempat anggota tubuhnya, menghancurkan bintang-bintang di langit dan menghancurkan bintang-bintang besar satu demi satu. 10.000 domain semuanya runtuh, dan seluruh alam semesta tubuh manusia runtuh. Ini adalah bencana yang menakutkan, bencana sejati bagi alam semesta tubuh manusia. Ini adalah akhir dari dunia. Bintang-bintang yang gemerlap meledak satu demi satu, sungai perak yang cemerlang dimusnahkan, dan alam semesta yang besar hancur. Sementara itu, tulang, darah, meridian, dan lainnya milik Yevan hancur. Setiap tetes darah menembus kehampaan dan membelah alam semesta, seolah-olah penguasa segala sesuatu berjalan menuju kehancuran diri. Yezi, apa yang kamu lakukan? Pang Bo berteriak. Ke-12 orang suci menggigil kedinginan, dan ekspresi mereka semua berubah. Mereka mengeluarkan teriakan, ingin mengguncang roh primordial Yevan untuk bangun. Melakukan hal ini adalah penghancuran diri sendiri, dan mereka merasa bahwa dia sudah gila. Yevan mengabaikan mereka dan terus mengguncang keempat ekstrim tersebut. Dia menghancurkan inci demi inci, yang juga berarti bahwa alam semesta tubuh manusia telah benar-benar runtuh, dan 10.000 domain tidak lagi ada. Bangun! Pang Bo, Long Ma, dan 12 orang suci lainnya berteriak bersama, ingin membangunkannya. Aku baik-baik saja. Yevan hanya mengucapkan 3 kata ini. Tulang putihnya yang berkilau, daging keemasan, dan bagian lainnya bergerak berirama, mengeluarkan suara gemuruh. Dia mulai bertransformasi, menjadi lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak mengerti, mereka semua sangat khawatir. Ada banyak jalan di dunia, dan jalan setiap orang berbeda. Ini adalah pilihan Yevan. Alam semesta selalu ada, dan dia tidak ingin menjadi sama. Ada puluhan ribu makhluk di dunia, dan ketika mereka mencapai titik ekstrim, kebanyakan dari mereka akan memilih untuk mengambil bentuk manusia. Hal ini dengan sendirinya menggambarkan suatu jenis masalah. Dunia ini tidak mengenal masa lalu, tidak mengenal masa depan, siapa yang bisa mengatakan bahwa dunia ini akan selalu ada? Jika dunia ini berakhir dan berubah menjadi kosmos besar lainnya, apakah tatanan ini masih berlaku?
Di dunia ini, Ye Fan tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Dia tidak peduli dengan masa lalu. Dia hanya menghargai dirinya sendiri dalam kehidupan ini. Dia tak terkalahkan. Itu sebabnya dia tidak meniru alam semesta. Dia hanya memurnikan dirinya menjadi satu tubuh. Itulah dia. Itulah sebabnya dia menghancurkan bintang-bintang besar, menghancurkan alam semesta tubuh manusia, membiarkan tulang, meridian, dan darahnya beregenerasi, hanya membentuk satu diri. Dia menanggalkan kemegahan dan kembali ke jati dirinya, menjadi satu orang, satu tubuh, dan itu sudah cukup. Ini adalah 4 kitab suci ekstrimnya. Dari awal reinkarnasi 4 pembagian hingga penciptaan langit dan bumi, dan kemudian kembali ke jati diri, hanya membentuk tubuh manusia. Di atas pohon Bodhi, puluhan ribu daun bergoyang. Kitab suci itu terdengar selama ribuan tahun, dan tidak diketahui untuk siapa kitab suci itu dilantunkan. Langit menjadi satu, dan 100 kitab suci muncul. Mereka bernyanyi dan menangis bersama, menerangi reinkarnasi. Di bawah pohon Bodhi, hanya ada Ye Fan sendiri. Cahaya ilahi tidak ada habisnya, dan puluhan ribu dao melesat melintasi langit. Hanya tubuh aslinya yang tersisa.